Namun, peningkatan yang dibawa oleh esensi darah golongan 2 tidak lebih dari itu. Lagi pula, garis darah Ziyu Ansul sangat rumit. Tentu saja, itu mungkin tidak lemah di Immortal Beast. Tetapi dibandingkan dengan True Dragon Bloodline, itu lemah. Terlihat sangat memalukan. Terlebih lagi, ranah jiwa penjara ungu tidaklah rendah. Jika Anda ingin mengubah Bloodline sepenuhnya, jumlah esensi darah yang dibutuhkan masih baik-baik saja, bukan jumlah yang kecil. Tapi raw begitu, Qin Yichen juga dapat dengan jelas merasakan peningkatan jiwa Ziyin, bahkan lebih besar dari peningkatan beberapa kristal halus yang dia sempurnakan. Tidak heran kamu setuju denganku, semacam visi. Jiwa-jiwa Ziyin berterima kasih, dan kepalanya menoleh ke Qin Yichen lagi. Seolah berkata, Tuan yang terhormat, datang lagi dengan beberapa tetes esensi darah. Saya berharap untuk menerobos. Namun, Qin Yichen memiliki wajah hitam di wajahnya. Esensi darah yang baru saja diberikan telah menyebabkan banyak kerugian baginya. Berikan lebih banyak, dan dia takut dia akan lemah. Dan pemulihan esensi darah sangat sulit dan lambat. Dengan kata lain, setiap tetes esensi darah sangat berharga. Tidak, apakah kamu ingin tuannya menjadi manusia? Qin Yichen mendorong jiwa-jiwa ungu itu. Salah satunya adalah dia tidak bisa kalah lagi, dan yang lainnya adalah dia ingin memberi yang terakhir tujuan dan membuatnya mengerti perbedaan antara dia dan dirinya sendiri. Hanya kamu yang melakukannya dengan baik di masa depan, tuan rumah pasti akan menghadiahimu. Selain itu, dia baru saja menaklukkan jiwa gelap penjara ungu. Ini bukan masalah waspada atau tidak, tetapi menjadi roh yang tidak masuk akal dan abadi yang baru saja bertemu selama sehari, tidak memiliki reservasi. Ziyu Ansun sedikit frustrasi, dan tidak ada habisnya manfaat dari esensi darah naga sejati. Tetapi setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, dia masih membungkuk dan menari, menunjukkan bahwa dia pasti akan melewati air dan menginjak api dengan tuannya di masa depan. Menguasai sekitar. Qin Yichen hanya tampak puas, menggosok jiwanya di penjara gelap. Tindakan ini, Heaven Immortal, anggota terakhir komunitas, benar-benar ketakutan. Jika Bloodline saya terbangun dan berubah lagi di masa depan, itu pasti akan meningkatkan peningkatan penjara ungu. Qin Yichen tahu betul seberapa besar perbedaan antara garis darahnya dan pembangkit tenaga naga sejati dari pendahulunya, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tidak dapat dilebih-lebihkan. Namun, masalah ini tidak bisa dicemaskan. Bahkan Qin Yichen tidak tahu kapan Bloodline-nya bisa disublimasikan lagi. Ya, aku harus memberimu nama, kurasa. Qin Yichen memandangi jiwa gelap Ziyin, dan dengan ragu berkata, Azi. Begitu komentar ini keluar, Zihei Sol yang semula dikaburkan tiba-tiba mengungkapkan kebencian yang suram. Sungguh penampilan biadab yang saya miliki. Penampilan yang begitu kejam. Siapa nama anak perempuan yang begitu cantik dalam keluarga yang sederhana? Bukan hanya penjara ungu, tetapi Qin Yichen bahkan dapat merasakan bahwa seseorang di lautan kesadaran memprotes dan meremehkan. Qin Yichen menggosok dahinya, merasa tak berdaya. Tentu saja, nama atau sesuatu bukanlah kekuatanku. Ahehe di laut kesadaran tersenyum. Itu bukan hanya kekuatan. Itu juga selera yang bagus. Qin Yichen berpikir sejenak, kata ungu lebih disukai. Jika ada kata dari harimau ke naga, bagaimana kalau memanggilmu Ziyun? Jiwa Ziyu lemah dan lemah, jadi mengapa tidak langsung menyebutnya Zilong? Qin Yichen mengangkat alisnya. Apakah kamu baik-baik saja? Jiwa penjara ungu tidak lagi diam, masih ada sedikit pikiran. Dengan cara ini, nama roh abadi menegaskan bahwa meskipun roh abadi tidak terasa sempurna, Qin Yichen tidak peduli, bahkan terasa mulus. Ziyun akhirnya kembali ke cincin peri, dan Qin Yichen memutuskan untuk membuat kumpulan senyawa dan selama istirahat minum teh. Lagi pula, perjalanannya kemungkinan besar akan membuka pasar. Cadangan senyawa dan secara alami semakin banyak semakin baik. Qin Yichen tidak pergi ke Yeliangchen, karena pemurniannya sendiri, tidak peduli seberapa cepat atau bagusnya, tidak tertandingi oleh orang lain. Banyak obat mujarab keluar, tapi Hong Lian juga melayang keluar. Tangan Jade mengusap dagunya dan menatap Qin Yichen. Aku tidak bisa melihatnya, kali ini sudah banyak berubah. Qin Yichen tidak berbicara, tetapi berpikir, sebagai roh artefaknya, dan milik laut kesadaran, bahwa Hong Lian mungkin juga telah melihat malapetaka yang dibiarkan oleh leluhur Hao Yao untuk dilihatnya. Namun, melihat ekspresi Hong Lian, saya tidak melihat apa-apa. Terlepas dari apakah yang pertama mengetahuinya atau tidak, dia tidak ingin terlalu banyak mengorek rahasianya. Ini membuat Qin Yichen memiliki suasana hati yang berbeda. Tiba-tiba, dia mendongak dan tertawa. Hong Lian, senior, jika suatu hari, aku akan melawan dunia ini, maukah kamu meninggalkanku? Hong Lian kaget, dan lelucon itu berangsur-angsur menghilang. Tapi kemudian matanya yang indah berubah sedikit. Apakah kamu salah minum obat? Apakah Anda masih memusuhi langit dan bumi? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan klan lain sekarang?
Setelah dicemooh, Hong Lian bergumam lagi, tentang meninggalkanmu. Aku akan membicarakannya pada hari kamu mati lebih cepat. Apalagi jika kamu benar-benar mati. Bisakah kamu tetap menjagaku? Topik ini memang agak berat. Jadi Qin Yichen tertawa untuk tidak mengatakan lebih banyak. Dan Hong Lian juga menggumamkan bibir sandal dengan sedikit meremehkan. Saya mendorong Anda untuk tetap membumi. Kekuatan roh masih lemah dan menyedihkan. Keluarlah, saya tidak tahu berapa lama. Qin Yichen sedikit tertekan saat dia dihitung. Bisakah ini menyalahkan dirinya sendiri? Dia sekarang memiliki sarana untuk meningkatkan ranah kekuatan roh. Tetapi pertanyaannya adalah, dapatkah kekuatan roh membunuh Raja Abadi? Raja Abadi, yang mati di bawah racun, berkata bahwa dia bisa. Beberapa hari sudah cukup bagi Qin Yichen untuk menghasilkan sejumlah besar dandelion majemuk berkualitas tinggi. Tidak hanya itu, Qin Yichen juga memanfaatkan waktu tersebut untuk menenangkan diri dan merekam prototipe dan konsep sundan majemuknya, serta beberapa langkah yang membingungkan dan eksperimental. Beberapa hari kemudian, Zhan Wuyuan mengirim seseorang untuk menelepon Qin Yichen. Di aula besar, Zhan Wuyuan memberikan kotak pedang Qingyang dan tabung giok kepada Qin Yichen. Yichen, aku sudah menyapa dunia perang timur. Bersiaplah untuk pergi. Baru-baru ini, belum ada banyak pergerakan di dunia. Anda tidak perlu terburu-buru kembali. Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut dan berhubungan dengan orang luar. Qin Yichen menundukkan kepalanya, tetapi dia juga tahu bahwa ketika klan berlomba lagi, itu pasti 10.000 petir. Meskipun dia sekarang memiliki pijakan yang kokoh, dia juga memiliki reputasi yang sengit di dunia. Tetapi dia belum mencapai titik di mana dia dapat menumbangkan perang. Setelah Zhan Wuyuan memberitahunya, dia menunjukkan martabatnya dan menepuk bahu Qin Yichen. Yichen, kuharap perjalanan ini, jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengan prajurit timur, cobalah yang terbaik untuk memanfaatkan kesempatan ini, menyusahkanmu. Dari perspektif Zhan Wuyuan, Qin Yichen tidak memiliki kewajiban untuk mengambil tanggung jawab ini. Tetapi yang terakhir tersenyum dengan acuh tak acuh. Tenang, Yang Mulia. Tidak perlu mengatakan lebih banyak, dan hanya Qin Yichen yang ikut dalam perjalanan ini. Dengan cara ini, Qin Yichen memulai perjalanan ke dunia perang timur dengan harapan mengunjungi Master Divisi Abadi dan menantikan langit dan bumi yang luas,